Inilah suasana sebuah resepsi pernikahan pasangan pengantin di Bangkalan, Madura. Sejumlah tamu undangan mengalungkan uang ke pengantin yang terlihat hampir menutupi tubuh mereka. Tak hanya dalam bentuk kalung, uang juga dibuat dalam bentuk buket seperti bunga yang diletakkan di belakang mempelai. Pasangan pengantin yang ada dalam video ini adalah Abdul Adim dan Amelia Putri yang menggelar resepsi pernikahan di Dusun Pocogen, Kabupaten Bangkalan, Madura. Mereka pun tak menyangka resepsi pernikahan mereka viral meski hal tersebut merupakan hal biasa di desa mereka. Iya benar, itu tradisi di sini. Khususnya laci. Tapi biasanya sih lebih banyak ke rupiahnya. Tapi pas kemarin dolar, jadi langsung rame sekalian. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan bagi pasangan yang sedang menikah dengan harapan pasangan pengantin akan berbahagia dan dilimpahi rezeki berkah yang banyak. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Menggunakan tali ratusan warga dari Dusun Salonge, Desa Kandengan, Kecamatan Baraka, Endrekang bersama-sama menarik sebuah mobil yang terperosok ke jurang. Warga satu kampung ini bahu-membahu saling menyemangati, bahkan para ibu-ibu tak ketinggalan ikut membantu menarik mobil. Aksi warga ini pun viral menuai pujian dari warganet. Ini kita melihat bahwa masyarakat sangat membantu pada seluruh warga yang kesusahan ataupun mengalami musibah. Dan kami dari Polres Endrekang sangat mengapresiasi ya masyarakat yang telah membantu. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa ini, 6 penumpang dari mobil selamat. Dari Endrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ratusan mama ini menangis bersama di kawasan wisata Purba Wahana, Desa Purbayasa, Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beragam ekspresi dilepaskan para mak-mak hingga berlinangan air mata. Ternyata ratusan mama ini tengah mengikuti lomba menangis bersama yang digelar pengelola wisata. Para peserta harus benar-benar menangis natural dengan air mata berurayan dan mata yang tak boleh diusap. Peserta juga tetap menangis tidak boleh berhenti hingga lomba dinyatakan selesai. Untuk bisa menangis terseduh, para peserta mengaku melakukan sejumlah trik, diantaranya memikirkan kesedihan dan juga beban hidup yang sedang dialami. Sebelum lomba ini persiapan apa aja nih? Nggak persiapan apa-apa. Nggak persiapan apa-apa aja. Jadi spontanitas kayak gitu ya? Tapi sengaja kesini ikut lomba atau? Iya, sengaja sini. Lomba menangis ibu-ibu ini memang baru pertama kali dilakukan dan pendaftarannya pun gratis. Peserta pun membludak melebihi dari target 200 orang peserta. Selain juara 1, 2, dan 3, panitia lomba juga menyediakan hadiah hiburan berupa uang tunai untuk 20 orang peserta. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sejumlah WNA menyelamatkan diri dari balkon saat kebakaran hotel di Padangbai, Karangasem, Bali. 20 bangunan hangus termasuk 2 hotel dan restoran. Dalam rekaman video amatir, belasan wisatawan asing tamu sebuah hotel menyelamatkan barang-barang mereka saat hotel tempat mereka menginap dilalap api. Satu persatu koper dan tas mereka lempar dari atas balkon. Sebanyak 19 wisatawan asing ini kemudian menyelamatkan diri turun melalui tiang lampu listrik. Kebakaran besar menghanguskan 20 bangunan, termasuk Hotel Padangbai Beach Inn, Hotel Karti, dan restoran Bilabong di Karangasem, Bali. Api pertama kali terlihat membakar atap bangunan hotel yang terbuat dari alang-alang dan langsung membesar saat sebagian pegawai hotel tengah beristirahat. Ada tamu kan, yang suruh Minta tolong yang gitu. lari ke ini ke Karti, Minta satpamnya dibangunin. menyuruh satpamnya keluar, yang tinggal, yang lari ke Bilabong, Nyari satpamnya. cari satpamnya, ternyata di sana kosong. Besarnya kebakaran membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama, sekitar 5 jam sejak pukul 23 Minggu malam hingga pukul 4 Senin dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Pemadam kebakaran dari Damkar
Karangasem, dibantu juga oleh Damkar Kelungkung. Jadi upaya untuk mematikan api dan api bisa dipadamkan sekira pukul 04.00. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan lebih dari 5 miliar rupiah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Kondisi 4 penumpang helikopter yang jatuh di Bali berangsur pulih. Ironis, heli jatuh karena tersangkut benang layang-layang. Para korban menggunakan helikopter untuk merayakan ulang tahun. Penumpang helikopter wisatawan yang jatuh akhir pekan lalu di tebing di kawasan Kuta Selatan, Bali kembali mendatangi lokasi. Seluruh penumpang selamat mengaku kondisinya sudah berangsur pulih pasca perawatan. Di lokasi, korban sempat terharu melihat bangkai heli yang hancur namun masih bisa selamat. Awalnya helikopter terbang mulus namun tiba-tiba mengalami turbulensi membuat heli berputar-putar di udara dan jatuh di tengah-tengah tebing. Dari awal semuanya baik-baik aja, it's fine. It was fun. Pas mau jatuh itu ada pemberitahuan dari pilot nggak untuk bersiap-siap atau gimana? Enggak sih, malah pilotnya itu berusaha untuk nyelamatin nyawanya kita semua dan dia bikin kita untuk tenang. Sementara pada Minggu siang, helikopter yang rusak parah telah dievakuasi petugas dari tebing. Hasil pemeriksaan KNKT, helikopter yang membawa wisatawan ini jatuh akibat tersangkut tali layang-layang. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Yogyakarta sekitar pukul 4 Senin pagi mengalami erupsi. Luncuran lava pijar terlihat sejauh 1.200 meter dari puncak. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 7 km dari puncak gunung. Sekitar pukul 4 Senin pagi, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi. Luncuran lava pijar terlihat mengarah ke barat sejauh 1.200 meter dari puncak dan berlangsung sekitar 126 detik. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTTKG Yogyakarta mencatat gempa berulang kali terjadi. 8 kali gempa terjadi pada hari Minggu antara pukul 6 sore hingga 12 malam. Selain memuntahkan lava pijar, Gunung Merapi juga menyemburkan abu vulkanik. Saat ini status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 7 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Sleman, Yogyakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Ya, setelah beberapa kali gempa Minggu sore, pada Senin pagi Gunung Merapi memuntahkan lava pijar dengan jarak luncur hingga 1.200 meter dari puncak Gunung Merapi. Untuk mengetahui dampak erupsi Gunung Merapi telah ada kontributor RCTI Heru Trijoko di Sleman, Yogyakarta. Selamat siang, Heru. Bisa diceritakan dampak erupsi dari Gunung Merapi ini tadi pagi yang kemudian terjadi, apakah sampai kemudian mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar gunung? Oke, baik. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Merapi memang sedang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini. Terjadi adanya guguran lava pijar dan awan panas guguran. Namun sejauh ini potensi bahaya daripada awan panas guguran maupun lava pijar masih cukup jauh dari pemukiman warga. Sehingga saat ini baik BPTKG Yogyakarta maupun BPBD Sleman masih belum melakukan evakuasi terhadap warga karena mengingat masih dalam radius jarak aman daripada erupsi Merapi yang sifatnya evosif ini. Dan meskipun kondisi aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih terus terjadi, pihak BPTKG masih menetapkan status level 3 siaga, di mana aktivitas warga maupun aktivitas wisata di lereng Merapi seperti aktivitas wisata jeep dan juga di wisata di sekitar Kaliurang masih terbuka untuk umum atau wisatawan. Demikian. Baik, Heru, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Viral, petugas pemadam kebakaran Kota Depok mengeluhkan banyaknya peralatan dan mobil pemadam kebakaran yang rusak. Kondisi ini sangat mengganggu dalam melayani masyarakat. Untuk
warga Kota Depok, apabila pemadam lagi ada di jalan, ya, tolong jangan di belakang dan jangan di depan, karena rem tangannya gol. Keluh kesah petugas pemadam kebakaran Kota Depok ini viral di media sosial. Sang petugas sempat merinci sejumlah peralatan yang rusak, mulai dari rem tangan mobil yang sudah tak berfungsi bertahun-tahun hingga peralatan. Masalah ini disebut telah dilaporkan pada atasannya, namun hingga kini belum mendapat respon. Kalau untuk laporan atau nota dinas, kami sudah buatkan semuanya. Kalau dikata untuk lapor, kami sudah melapor kemarin. Kondisi ini dinilai bisa mengganggu dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Kadis Damkar Kota Depok membenarkan adanya sejumlah peralatan dan sarana serta prasarana pada dinas yang rusak ini. Itu barang itu memang rusak, kami akui rusak. Tetap kami pernah sebelumnya ada pemeliharaan barang tersebut, tapi memang ya rusak kembali. Dinas Pemadam Kebakaran menegaskan bahwa kerusakan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat saat dibutuhkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita di pasaran dikeluhkan warga. Minyak kita dijual melebihi harga eceran tertinggi dan stoknya pun terbatas. Berikut laporan Jessica Winoto dari Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, saat ini terpantau dari harga eceran tertinggi dari minyak kita sudah mencapai Rp1.700 yang awalnya hanya mencapai Rp1.500. Hal ini disebabkan karena Kemendak menetapkan harga eceran tertinggi ini mencapai Rp1.700 dikarenakan adanya kenaikan dari harga US dollar. Dan juga saat ini saya sudah berada di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, dan saya sudah melihat beberapa pedagang juga meresahkan dari kenaikan harga minyak kita ini sendiri. Dan kisaran harga yang dijual minyak kita ini di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan ini dapat mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000. Dan para pedagang pun mengharapkan bagi para pemerintah untuk dapat selalu menstabilkan harga-harga dari minyak ini sendiri dan juga memperbanyak stok dari minyak kita ini juga, karena hal ini juga karena setiap pedagangnya pun hanya diberikan perharinya hanya 2 dus atau 24 pieces dari minyak kita ini sendiri. Dan juga tadi sudah bertemu beberapa pembeli juga dan mereka pun mengharapkan yang sama untuk menstabilkan harga-harga dari minyak kita ini juga. Sehingga kami mengharapkan juga bagi para pemerintah untuk dapat selalu memperhatikan kestabilan dari harga-harga kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi nantinya. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, harga minyak goreng terus naik. Emak-emak pun pusing mengatur uang. Namun emak-emak di Lombok Timur bisa menukar sampah plastik dengan minyak goreng. Mama terlihat membawa sampah plastik ke sekolah dasar negeri di Lombok Timur. Mereka antri menukar sampah plastik dengan minyak goreng. Tanpa perlu ditimbang, sampah yang mereka bawa akan ditukar dengan 1 liter minyak goreng. Selain menjaga kebersihan lingkungan, program ini juga membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Apalagi minyak sangat mahal, kita adalah bantuan sedikit dari program seperti ini. Aksi peduli lingkungan ini diinisiasi TPS 3R Desa Anjani untuk mengurangi sampah plastik sekaligus membantu warga di tengah melambungnya harga minyak goreng. Minyak goreng sekarang cukup tinggi, itu juga menjadi trigger kami untuk mengadakan minyak goreng sebagai penukar dari sampah yang dibawa dari rumah. Setelah mendapat minyak goreng, ibu-ibu ini diberikan edukasi bagaimana memilah sampah hingga bernilai ekonomi dan berpartisipasi aktif menjaga kelestarian lingkungan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mahalnya harga minyak goreng curah berdampak pada pengusaha makanan kecil di Cimahi, Jawa Barat. Para perajin keripik tempe terancam gulung tikar. Pelaku usaha kecil pembuatan aneka keripik di Cimahi, Jawa Barat mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng curah di pasaran yang saat ini harganya mencapai Rp17.000 per liter. Selama ini minyak goreng curah menjadi andalan para perajin keripik karena harganya yang paling murah di antara minyak goreng yang beredar di pasaran. Setiap hari, perajin keripik singkong dan tempe ini menghabiskan sekitar 450 liter minyak goreng curah. Akibat naiknya harga minyak goreng curah, ongkos produksi pun naik. Sementara penjualan keripik justru berkurang karena para perajin keripik terpaksa mengurangi kemasan keripik demi menutup biaya produksi agar tidak merugi.
lakunya tetap paling menurun ya. Penghasilan tetap tapi meningkat. Kalau modal nambah, kalau ada kenaikan. Jangankan biasanya kan kadang-kadang barang minyak sama kayak gitu, biasanya suka barang gitu. Nah itu yang paling repot itu. Para perajin keripik meminta pemerintah segera menurunkan harga minyak goreng curah. Mereka khawatir usaha mereka akan bangkrut jika harga minyak goreng curah terus-menerus naik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, makan siang kali ini kami akan ajak Anda ke Thai and Asian Food Festival yang digelar di Blok M Square, Jakarta Selatan. Di sini Anda akan dimanjakan dengan aneka kuliner khas Thailand. Tiram bakar, somchai Thai pancake, es longan, dan berbagai menu khas Asia ini tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk menikmatinya. Di Blok M Square, Jakarta Selatan ini ratusan pengunjung setiap harinya memenuhi festival jajanan Thailand dan Asia. Anda pecinta makanan gurih, coba cicipi menu seafood bakar ataupun aroy, ayam guling khas Thailand. Namun jika Anda pecinta makanan manis, bisa mencicipi somchai atau pancake khas Thailand ataupun es longan. Tak usah khawatir bagi yang menyukai makanan pedas, bisa mencicipi som tam atau salad Thailand maupun rujak mangga. Tak hanya makanan Thailand, Anda juga bisa mencicipi makanan Asia lainnya seperti jajanan khas Indonesia maupun Jepang. Tapi kalau untuk antusias tamu-tamu yang datang, mereka ini banget ya, welcome, malah senang banget dengan makanan-makanan baru yang happening gitu, atau yang benar-benar dari negara-negara ASEAN atau Thailand. Enak sih, masih masuk di aku gitu kan, itu kan makanan Thailand gitu kan ya, tapi di aku masih masuk, terus nggak aneh gitu sih, masih masuk lah, masih oke, enak. Festival jajanan ini berlangsung setiap hari hingga 4 Agustus. Dari Jakarta, Ulina Yasha Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada penggunaan plastik dalam kehidupan Anda karena bahaya mikroplastik mengancam kita. Paparan mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Plastik tanpa disadari menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kegiatan sehari-hari tak lepas dari penggunaan plastik, terutama yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Saya coba menghitung apa saja plastik yang saya gunakan hari ini. Wah, ternyata sarapan saya saja sudah dibungkus dengan kertas nasi yang ada lapisan plastiknya. Sarapan dilengkapi teh hangat yang ternyata juga ada kandungan plastik dalam teh celup. Lanjut siang hari di kantor, ada juga yang tak bisa saya hindari, yaitu botol air mineral. Nah, ternyata pas nyampe di kantor tadi beli air mineral lagi, dan ini terbuat dari plastik tentunya. Tidak bisa menghindari, saya harus beli juga karena haus. Belum lagi saya juga jajan camilan yang lagi-lagi menggunakan plastik sebagai kemasan. Baru beberapa jam berkegiatan saja, rasanya cukup sulit meninggalkan penggunaan plastik. Makanan dan minuman di Indonesia banyak menggunakan kemasan plastik yang berdampak bagi kesehatan tubuh. Tanpa sadar, plastik masuk ke dalam tubuh kita hingga 15 gram mikroplastik per bulan. Jumlah ini meningkat 59 kali lipat dari 1990 lalu. Jurnal Environmental Science and Technology mengungkap bahwa masyarakat Indonesia menjadi negara pengkonsumsi mikroplastik paling banyak di dunia. Asal mikroplastik ini beragam, mulai dari gelas kertas untuk kopi, teh celup, lapisan plastik dalam kertas nasi, styrofoam, dan sumber lain termasuk mengkonsumsi hewan laut seperti ikan dan kerang dari sumber yang tercemar. Tubuh kita juga memberikan reaksi ketika kandungan mikroplastik masuk dalam tubuh. Akan ada direct efek dari plastik tersebut seperti nyeri-nyeri perut, bisa diare kalau untuk pencernaan, atau misalnya untuk paru-paru bisa menjadi batuk-batuk atau produksi lendir yang berlebihan. Ya, walaupun ini memang harus dibuktikan adanya penumpukan deposit plastik di dalam sel tersebut.
Dalam jangka panjang, mikroplastik dalam tubuh bisa menyebabkan gangguan hormon jika terbawa dalam aliran darah, mempengaruhi sistem metabolisme yang terparah dapat menyebabkan kanker karena terdapat kandungan yang bersifat karsinogen. Yang pasti makan tinggi serat, ya, dan kemudian konsumsi probiotik yang cukup. Ya, yang diharapkan adalah plastik-plastik yang masuk dalam tubuh kita melalui saluran pencernaan itu akan dibuang semua melalui kotoran. Untuk diingatkan agar mengurangi penggunaan plastik sebagai wadah makanan atau minuman, baik dalam kondisi panas maupun dingin. Lebih baik gunakan wadah berbahan kaca karena tidak terkontaminasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral, puluhan calon mahasiswa diduga mengerjakan soal ujian jalur mandiri SIMAK UI menggunakan joki dan robot AI. Pihak Rektorat Universitas Indonesia pun masih menyelidiki kasus ini. Media sosial ramai oleh dugaan kecurangan dalam seleksi penerimaan jalur mandiri Universitas Indonesia atau SIMAK UI. Puluhan peserta ujian SIMAK UI yang digelar secara online diduga melakukan kecurangan dengan menggunakan joki dan robot AI atau kecerdasan buatan. Kasus itu terungkap dari tangkapan layar di aplikasi StudiX, aplikasi yang kerap digunakan untuk memecahkan soal-soal ujian. Di laman StudiX terungkap beberapa calon mahasiswa mengirimkan soal ujian ke joki dan dikerjakan dengan bantuan AI. Tak hanya 1-2 orang, beberapa warganet menemukan ada puluhan calon mahasiswa yang diduga melakukan kecurangan. Di antaranya dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, dan sejumlah fakultas lainnya. Pasca kasus ini viral, Rektorat UI menyatakan terus mendalami temuan tersebut. Namun UI mengklaim pihaknya sudah mengantisipasi kecurangan ujian SIMAK UI, yaitu dengan mewajibkan mahasiswa lolos ujian untuk mengikuti tes psikologi dan wawancara. Sementara untuk calon mahasiswa reguler, UI akan tetap mempertimbangkan variabel 50% hasil skor UTBK sebagai pertimbangan lolos tidaknya peserta SIMAK UI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah desa di Ciamis memiliki fasilitas mewah. Hampir 100 warganya sukses jadi pengusaha dan bersama-sama membangun kampung halaman. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Jembatan gaspol ini menyambut kedatangan siapapun yang datang berkunjung ke Desa Sukamulya di Ciamis, Jawa Barat. Bersih, indah, dan rapih, itulah kesan pertama jika Anda menginjakkan kaki ke Desa Sukamulya. Abun Bunyamin, satu dari puluhan warga asli Sukamulya yang sukses menjadi pengusaha. Haji Abun menjadi inisiator untuk membangun Desa Sukamulya menjadi desa mandiri. Kalau ditanya pengusaha asli Sukamulya ya, kalau saat ini ya, udah mendekati angka di 100 pengusaha ya. Ya kan gitu, yang pengusaha itu saya itu bukan pengusaha besar atau kecilnya ya. Orang udah mandiri, udah bukan lagi karyawan, itu saya anggap itu pengusaha. Semakin dikenal, kini semakin banyak warga dari luar desa datang meski hanya untuk sekedar berfoto bersama. Para pengusaha Desa Sukamulya membangun jalan aspal, restoran di tepi danau, taman bermain, dan beragam fasilitas lainnya. Apa yang nggak dibangun sama pemerintah, bangunlah sama paguyuban kita atau komunitas kita yang namanya komunitas replika. Di beberapa titik sepanjang jalan desa juga terdapat sejumlah papan penunjuk arah antar dusun, halte, baliho dengan beragam pesan. Tak hanya membangun fisik, komunitas pengusaha ini juga kerap menggelar aksi sosial seperti khitanan massal, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Semua kita itu maunya di desa kita itu desa menjadi, kalau bisa ya, harapan kami itu desa paling indah. Desa indah, desa wisata, jadi yang masuk ke desa kami itu merasa nyaman, harus jadi desa mandiri yang secara kasarnya ya, nggak boleh jadi desa masyarakat yang mau
mengandalkan bantuan dan meminta-minta gitu ya. Jadi desa pengemis kita itu harus jadi desa benar-benar di samping kita udah bisa ngebangun dan harus bisa memberi untuk orang lain juga gitu ya. Perjalanan membangun Sukamulya menjadi desa mandiri mulai berdampak dengan tidak adanya pengangguran. Kisah Abun Bunyamin bisa menjadi inspirasi untuk tidak melupakan kampung halaman jika sudah sukses di tanah rantau. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Pemirsa, workshop Kabupaten Kota Kreatif digelar Kemenparekraf di Purbalingga dan Wonosobo, Jawa Tengah. Workshop untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif terus berinovasi serta membangun jejaring untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri workshop Kabupaten Kota Kreatif yang digelar di Depari Resto, Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga menjadi kota penghasil knalpot berkualitas yang sudah diakui di kancah nasional. Sandiaga mendorong pengrajin knalpot ini berinovasi pada produk andalannya, yakni knalpot tanpa suara atau zero decibel. Ini teman-teman, Abeng Muffler ini akan menerima challenge dari Kemenparekraf untuk 5 destinasi super prioritas. Akan knalpot zero noise, zero decibel. Jadi biasanya kan yang brong itu yang banyak diprotes. Menparekraf juga menghadiri workshop kata kreatif di Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo merupakan lokasi ke-9 dari rangkaian program Kata Kreatif Indonesia tahun 2024. Sebanyak 150 peserta workshop kata kreatif diajak untuk naik kelas dengan memperkuat produk dari sisi kreativitas, inovasi, dan kolaborasi, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dari Purbalingga dan Wonosobo, Jawa Tengah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.